Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksanuddin dengan akhiran NIM 0085. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang berisi dengan tema pendidikan Islam dan masyarakat. Ya, definisi dan konsep pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadis, yang bertujuan untuk membentuk individu yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Pendidikan Islam itu mencakup beberapa aspek utama. Salah satunya yaitu pendidikan akidah atau keimanan. Di sini pendidikan akidah adalah inti dari pendidikan Islam yang bertujuan untuk memperkuat keyakinan dan iman seorang kepada Allah dan malaikatnya, serta kitab-kitabnya dan para nabi dan hari kiamat dan takdir takdir baik maupun takdir buruk. Melalui pendidikan ini, individu diajarkan untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep tauhid serta pentingnya iman dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam mengarah pada pembentukan individu yang berlandaskan keimanan yang kuat, sehingga mampu menghadapi segala tantangan hidup dengan kesabaran dan keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, aspek pendidikan akhlak atau etika dan moral. Pendidikan akhlak adalah salah satu aspek utama dalam pendidikan Islam yang berfokus pada pembentukan karakter dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama siswa. Siswa ini diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, amanah, dan kasih sayang kepada sesama manusia. Tujuan utama dari pendidikan akhlak adalah untuk menghasilkan individu yang berperilaku baik, yang tidak hanya menaati peraturan agama tetapi juga menjadi teladan di dalam masyarakat. Pendidikan akhlak sangat penting dalam membentuk masyarakat yang damai dan harmonis. Yang ketiga, aspek pendidikan ibadah atau ritual keagamaan. Pendidikan ibadah mencakup pelatihan dan pengajaran tentang cara-cara ibadah yang benar dan sesuai dengan tuntunan Islam, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Melalui pendidikan ini, siswa diajarkan untuk tidak hanya mengetahui tentang tata cara ibadah, tetapi juga memahami tujuan dan makna di balik setiap ibadah. Misalnya sholat diajarkan sebagai bentuk komunikasi langsung dengan Allah dan sebagai cara untuk menenangkan jiwa serta memperkuat hubungan spiritual. Selain itu, pendidikan ibadah juga menekankan pentingnya kesalehan pribadi yang tercermin dari kesungguhan seorang dalam beribadah. Dan pendidikan Islam ini mempunyai sejarah, yaitu awal mula pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki sejarah yang panjang dan berakar kuat sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Islam secara formal dimulai sejak masa Rasulullah yang ditandai dengan penyebaran wahyu di Gua Hira. Wahyu tersebut yaitu berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca dan menyampaikan ilmu kepada umat manusia. Inilah titik awal dari perjalanan pendidikan dalam Islam, di mana Allah menekankan pentingnya ilmu dan pengetahuan sebagai sarana untuk memahami alam semesta dan hubungan manusia yang dengan Sang Pencipta. Pada masa awal kenabian, Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pendidik utama yang menyebarkan ajaran Islam melalui pertemuan informal di rumah-rumah atau di tempat umum. Salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah pendidikan Islam adalah Darul Arqam, sebuah rumah milik sahabat Nabi yang bernama Arqam bin Abi Al-Arqam di Mekah. Rumah ini digunakan sebagai tempat berkumpulnya bagi kaum muslimin untuk mempelajari ajaran agama Islam secara rahasia selama periode awal
penyebaran Islam sebelum hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, pendidikan Islam mulai berkembang lebih terstruktur, seperti Masjid Nabawi di Madinah menjadi pusat pendidikan Islam, di mana Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran dan hukum-hukum Islam dan tata cara ibadah. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat intelektual di sosial yang mendidik kaum muslimin tentang nilai-nilai agama, sosial, dan politik. Masjid inilah yang kemudian menjadi model dasar dari sistem pendidikan Islam di berbagai belahan dunia. Yang poin kedua yaitu fungsi sekolah bagi masyarakat. Fungsi sekolah bagi masyarakat yaitu sebagai lembaga pendidikan formal memainkan peran penting dalam menyediakan pengetahuan akademis kepada siswa. Poin ini mencakup pendidikan di berbagai bidang seperti matematika, sains, sejarah, bahasa, dan seni. Kurikulum akademis yang dirancang dengan baik memungkinkan siswa untuk memperoleh keterampilan yang mereka butuhkan untuk berkontribusi dalam masyarakat. Pendidikan akademis ini membentuk fondasi bagi perkembangan intelektual siswa, sekaligus membentuk fondasi bagi mempersiapkan mereka untuk di dunia kerja dan di kehidupan yang produktif. Yang kedua, pembentukan karakter siswa melalui pendidikan moral. Selain pendidikan akademis, sekolah juga memiliki peran dalam pembentukan karakter siswa seperti program-program pendidikan karakter seringkali mencakup nilai-nilai yang seperti disiplin, kerja keras, empati, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui pendidikan moral, sekolah membantu untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang positif. Pendidikan ini penting karena karakter yang baik adalah salah satu kualitas utama yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, di mana setiap individu harus memiliki etika dan moral yang kuat dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, sekolah sebagai agen sosialisasi. Sekolah berfungsi untuk agen sosialisasi yang utama mengajarkan norma-norma sosial kepada siswa. Melalui interaksi sehari-hari di sekolah, siswa belajar tentang aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat seperti tata krama, etika sosial, dan serta nilai-nilai yang dihormati dalam komunitas. Yang kedua, pembentukan identitas sosial dan budaya. Sekolah adalah tempat di mana siswa memulai membentuk identitas sosial dan budaya mereka melalui interaksi dengan teman sebaya dari latar belakang yang berbeda. Siswa ini belajar tentang pentingnya keragaman dan menghargai perbedaan. Pembelajaran tentang sejarah, budaya, dan tradisi lokal juga membantu siswa memahami dari menghargai warisan budaya mereka. Pembentukan identitas sosial ini penting dalam membangun rasa kebersamaan dan tanggung jawab terhadap masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, sekolah sebagai pusat komunitas. Sekolah ini seringkali menjadi pusat berbagai acara sosial, budaya, dan keagamaan yang melibatkan siswa dan guru maupun orang tua. Acara-acara seperti ini seperti perayaan Hari Besar Nasional, festival budaya, atau acara keagamaan menjadi momen penting untuk mempererat hubungan antara sekolah dan masyarakat sekitar. Sekolah sebagai pusat komunitas tidak hanya berperan dalam pendidikan formal saja, tetapi juga sebagai tempat di mana masyarakat dapat membantu dan berbagi nilai-nilai kebersamaan. Yang poin
ke C atau poin yang ketiga. Pendidikan Islam dan pembaruan masyarakat. Dalam pembaruan masyarakat, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mempromosikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang diajarkan oleh agama Islam. Dalam Islam, keadilan sosial mencakup keadilan dalam distribusi kekayaan, perlakuan yang adil terhadap semua individu, serta upaya untuk menghapus ketidakadilan dan penindasan. Pendidikan Islam mengajarkan tentang setiap individu memiliki hak yang sama dalam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk membantu mereka yang memperoleh kesempatan serta kewajiban memiliki kewajiban membantu mereka yang kurang beruntung seperti zakat, sedekah, dan infak adalah beberapa instrumen yang digunakan dalam Islam untuk mencapai keadilan sosial. Pendidikan Islam berperan dalam mengajarkan siswa tentang pentingnya prinsip-prinsip ini sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat atau yang disebut yang dijuluki tentang agent of change. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan Islam. Pendidikan Islam juga berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat, terutama di kalangan yang kurang beruntung. Melalui individu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlakukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendidikan kewirausahaan misalnya dapat membantu masyarakat untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Selain itu, program-program pelatihan keterampilan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan Islam yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berbagai bidang seperti pertanian, perdagangan, dan teknologi. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga pada aspek praktis yang membantu masyarakat untuk bangkit dari kemiskinan dan keterbelakangan. Yang ketiga, kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan. Salah satu aspek penting dari pendidikan Islam adalah pengajaran tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, yang berarti bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi lingkungan alam serta memperbaiki kondisi sosial. Dalam konteks ini, pendidikan Islam memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan deforestasi, serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, pendidikan Islam juga mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti kerja bakti atau pengajian, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Dan ada juga pengaruh pendidikan Islam terhadap lingkungan sosial, yaitu pengaruh pendidikan Islam terhadap lingkungan sosial dapat dilihat melalui berbagai perspektif yang lebih luas. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial. Salah satunya yaitu pembentukan karakter dan moralitas sosial. Pendidikan Islam menekankan pengembangan akhlak mulia, moralitas yang tinggi. Hal ini mencakup pengajaran nilai-nilai kejujuran, amanah, atau dapat dipercaya, adil, sabar, serta kasih sayang. Dengan menanamkan nilai-nilai ini dalam diri individual sejak dini, masyarakat dapat menghasilkan anggota-anggota yang tidak hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada komunitas mereka. Karakter ini sangat penting dalam menciptakan kepercayaan di antara anggota masyarakat yang pada akhirnya membentuk hubungan sosial yang sehat dan saling mendukung. Misalnya, seorang yang memahami dan menerapkan ajaran seperti ajaran Islam akan cenderung menjauhi perilaku yang merugikan
orang lain seperti berbohong, mencuri, menipu dan lain-lainnya ya, atau perilaku yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Ini meningkatkan rasa saling percaya dalam masyarakat sehingga interaksi sosial dapat berlangsung lebih lancar dan harmonis. Yang terakhir yaitu mendorong pembangunan sosial melalui ilmu pengetahuan. Islam tidak hanya berfokus pada pendidikan spiritual, tetapi juga mendorong umatnya untuk mempelajari ilmu-ilmu duniawi. Dalam sejarah peradaban Islam, perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat karena ajaran Islam ini sangat penting, sangat menghargai ilmu dan pendidikan. Ulama dan cendekiawan Muslim di masa lalu seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali tidak hanya ahli dalam ilmu agama, tetapi juga dalam bidang sains, kedokteran, dan matematika. Pendidikan Islam yang menekankan pentingnya menuntut ilmu baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia dalam membantu memajukan masyarakat secara keseluruhan. Individu yang terdidik dengan baik tidak hanya akan menjadi pribadi yang soleh, tetapi juga dapat memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan sosial. Baik, itu yang bisa saya paparkan tentang materi pendidikan Islam dan masyarakat. Untuk kesimpulan dari materi ini yaitu pendidikan Islam tidak memiliki pengaruh yang sangat luas dalam pembentukan individu dan masyarakat. Sebagai sistem pendidikan Islam yang menentukan ilmu agama dengan pengetahuan umum, pendidikan Islam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas dalam memiliki kesadaran moral dan sosial yang tinggi. Peran pendidikan Islam dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari tujuan utamanya, yaitu untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pada pendidikan ini menjadi fondasi yang kuat dalam membentuk masyarakat yang harmonis, di mana setiap anggotanya saling menghargai dan menjaga kebersamaan baik dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup sosial yang lebih luas. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.